jadi juri praktikum Pak, kata dia. Masa kok? Ya mudah-mudah lah. Sekarang tuh yang harus dipancing itu dosen-dosen muda, dosen-dosen baru, apalagi ya artinya regenerasi. Ya kalau saya ini kan kalau arti kata udah bertahun mau kampus itu. Yang jarang-jarang tampil lah. Pak Adi itu kan sampai sakit-sakit di kampus gitu. Tapi memang persoalan kita ini kan dosen kita itu banyak perempuan. Nah, kayak Pak Hafiz kan baru, tapi karena dia udah di level lain gitu, menjadi dosen gitu. Nah, maunya kan ya tungkus lumusnya membina mahasiswa. Saya ini terkadang saya yang sedikit apa ya berbeda mungkin pandangan. Bahasa itu kan rubah kita gitu ya. Kalian anak-anaknya, dosen tuh orang tuanya gitu. Jadi harus dikemas ya seperti kita mengemas rumahku dua kita gitu. Baik buruknya. Kadang-kadang saya itu agak sedikit ngomel juga begitu. Benar, artinya saya mungkin dosen lain tidak tahu saya, mungkin terlalu apakan diri aja. Sekarang saya memikirkan kayak akreditasi gitu. Walaupun masih lama kita akreditasi, tapi saya tanya Pak Adi, masih risih dalam arti kata, janganlah sampai turun gitu. Lalu kita kan harus benahi juga gitu. Jangan kalau dulu mungkin nih, kalau dulu ya kita akreditasi itu yang namanya borang tuh yang dikarang-karang aja mungkin, yang ada, yang tidak ada diada-adakan atau dipaksakan ada gitu. Tapi ini mau kita tuh memang eh, orang melihat kita tuh layak dapat A gitu. Jadi karena itu meskipun kita tidak mungkin semua aspek, ya kalau dapat semua aspek kita unggul, tapi ada hal-hal yang menonjol gitu. Walaupun mungkin pada satu sisi seolah-olah ada yang terpaksa, misalnya kita keunggulan menerbitkan buku gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi kredit poinnya. Nah, karena waktu akreditasi dulu, setahu saya kalau tidak untuk ke kita mahasiswa, salah satunya mereka melihat poster-poster di Batra itu. Nah, mereka kaget gitu. Artinya di kampus mereka itu tidak ada. Sementara kita ada kayak film, kayak punya poster begitu. Yang selama ini kita kan enggak nyangka gitu ya. Nah, itu salah satu gitu. Nah, sekarang misalnya, ya generasi di atas apa gimana kita masuk ke dunia maya gitu ya, kayak digital gitu. Nah, seperti sekarang ini, majalah sekolah. Orang mungkin tidak memikirkan, Pak sebenarnya kadang-kadang aja cuma sekolah itu buat gini-gini. Tapi visi saya itu baru Pak mengatakan kaget. Karena di akreditasi itu ada ditanyakan. Bagaimana mensosialisasikan prodi itu ke sekolah. Nah, kita dulu kan kita adakan. Kita buat buklet lah, apa dengan alumni lah. Walaupun mungkin ada, tapi lokasinya kan enggak ini. Ah, kalau sekarang, kalau mohon maaf saya katakan, bukan artinya apa, 3 minggu lo ngurus surat, sampai detik ini belum keluar, belum turun, sampai detik ini belum turun. 3 minggu buat ngurus surat ke apa? Ke fakultas, ada datanya bagi saya gitu. Tadi masih saya share ke grup. Apa harapan saya apa? Kalau kita terbit jadi ibaratnya PKL lah, mengekspos itu, sekolah tuh merasa terbantu. Kita terekspos 80 sekolah loh. Lebih kurang lah ya, dikit lah 37 kali ya sekitar 70, 74, 75 lah gitu. Sekolah bukan hanya di Riau. Si Roy di Siantar gitu. Si Bella di Toba sana gitu. Jadi orang kenal dengan prodi kita gitu. Di samping mahasiswa, nanti mau PLP kalau kondisinya COVID kayak begini kan tinggal minta rekomendasi sekolah sana juga. Jangan-jangan kan udah terlalu lama mereka udahlah kalian kerja sini aja. Ya kan? Jadi banyak dampaknya gitu. Tapi saya mau diskusi gimana gitu. Cara berpikir saya mungkin berbeda ya, cara berpikir orang gitu. Kalau saya mau aman aja udah buat. Mesti dapat nilai. Nah, itu yang saya nggak habis pikir ya. Memang segala sesuatu hal yang baru itu tidak semua orang berterima. Nah, sama juga yang seperti ini, praktikum yang kalian datang karena praktikum saya.
Kalau saya harus rombak total berarti untuk dengan dunia digital ini harus rombak total. Jangan kalian hanya memindahkan media dari media langsung ke tidak langsung. Bisa baca puisi ya, jangan sampai situ. Seperti kita lakukan di pelajaran sanggar. Anda nulis puisi, ngarang lagu, Anda silahkan di YouTube gitu, atau YouTube panitia. Jadi udah orientasinya udah beda gitu. Kalau dalam kurikulum itu kita udah level aplikasi aplikasi penerapan level 8. Tanya Pak Raza. Jadi kita udah ngarah ke situ gitu. Harusnya udah begitu. Nah kembali ke sekarang nih. Tadi kalian katakan mau diskusi, mau tukar pikiran. Apa nih masalahnya Pak? Ya, rencana kami itu di seminar sekarang ini kan Pak mau tentang bahasa, sastra dan YouTube materinya. Di bidang bahasa tuh Pak mengatur, di bidang sastra tuh Bapak. Habis itu di YouTube ini ada namanya YouTuber Indah Nurbaiti Pak. Anak mana? Dia orang Jakarta Pak. Dia YouTube lebih ke YouTube tentang membahas tentang buku dia Pak. Review buku itu Pak. Oh review buku. Jadi rencananya kan kayak Bapak kan sastra ini kan Pak pantun. Cuma kan Bapak juga pengelola YouTube nih kan Pak gitu. Nah, jadi kita hubungkan ke YouTube ya gitu Pak. Kan pantun kan lagi hype nih Pak. Oh iya karena apa kita dapat apa UNESCO sudah mengeluarkan bahwa warisan budaya tidak benda. Iya, yang diperjuangkan oleh Riau ya. Itu ya rombongan Pak Mustian, dia orang Lam ya yang perjuangkan. Saya jadi tidak tertarik. Terlalu apa ya? Lebay. Mungkin akan bisa dilihat sisi totalitas ke dunia digital itu. Jadi misalnya kalau Anda ingin bicarakan misalnya digitalisasi karya sastra, digitalisasi karya bahasa gitu. Lebih ke penerapan. Jadi kita begini, selama ini kita nih hidup belajar. Saya tidak mengatakan jurusan lain lah, jurusan kita bahasa Indonesia ini. Orientasi mahasiswa itu kan nilai. Termasuk kamu, Pak, saya bisa tidak diubah nilai, kan betul kan? Nah, orientasinya nilai gitu. Sementara kita harus ubah bagaimana orientasinya aplikasi ilmu. Karena itu saya mengubah sistem pembelajaran apresiasi puisi yang bertahun-tahun saya juga megang kepada aplikasi penerapan. Karena banyak saya melihat bidang ilmu, disiplin ilmu yang kita dalami, yang kita alami, yang kita pelajari di kampus, justru bukan kita yang memanfaatkan dan dunia lapangan kerja. Justru orang yang secara otodidak mungkin, secara bakat mungkin, yang memanfaatkan itu. Itu sebuah kegelisahan bagi saya gitu. Artinya, saya beri contoh nih ya, yang di dalamnya kecil. Mungkin kalau saya bicara terlalu luas, nasional, itu kan terlalu tinggi. Saya kaget kemarin 3 malam lalu itu saya di kontak di WA oleh si K. Tahu kan K? K kan jurusan kimia. Dia manggil saya itu ayah. K, jadi K itu rombongan Deski, rombongan dulu waktu saya PD3, mereka pada umumnya dekat ya dengan PAI itu tim-timnya PAI gitu untuk tingkat fakultas waktu saya PD3 gitu. Sampai saya WR3, mereka juga ikut membantu saya. Dan tahu enggak kenapa dia diterima di rektorat jadi honor? Karena dia bisa bawa acara. Dia lincah buat pantun. Suara spontanitas. Sebagai ciri khasnya Melayu. Itu salah satu pertimbangan kayak itu diterima jadi honor. Yang harusnya kan. Nah, coba jawab sendiri. Iya kan? Artinya itu dia tidak belajar. Tapi karena nalurinya, bakatnya dia gitu. Kelincahnya dia, mohon maaf nih kalau sekarang udah langsing dia. Dulu gemuknya saya suka protes, kau gemuknya gitu. Nah, kan dia anak Melayu ya, besar Tanjung Pinang gitu. Dan dia spontanitas. Sama kalau kita tuh siapa? Yang gemuk, yang suka bawa acara makan siapa?
bukan Okta, cewek yang udah tamat si Oh, Kak Margiani. Margiani gitu. Cuma Margiani kan nggak hanya di prodi kita yang timbulnya ya, seharusnya kan potensinya 11-12 kok dengan Margiani gitu. Iya mungkin faktor keberuntungan ya, itu salah satu contoh gitu, salah satu. Yang satu lagi ada di anak PLS, Deska, siapa ya? Nggak tahu, udah angkatan kayak juga. Dia pernah kerja di BRI, kemarin di RTV gitu. Jadi karena kita selama ini itu tadi. Nah, jadi kalau saya inginkan kalian itu orientasi perubahan mindset praktikum itu ke bagaimana ilmu-ilmu sastra itu pada ilmu-ilmu terapan. Gitu. Jadi lomba itu pun ilmu terapan. Yang mau dikaji itu juga dengan ilmu terapan. Sehingga orang jadi tertarik. Sebetulnya bahasa Indonesia itu, ilmu bahasa Indonesia itu di mana-mana bisa. Kalau sekarang ini kampus merdeka ya, kalau di konsep kampus merdeka kan boleh kita ambil kuliah 20 SKS di luar jurusan kita, ya kan? Kalau bahasa Indonesia hebat, maksud saya itu dengan sarana prasarananya, orang komunikasi layak belajar dengan kita. Karena kita belajar keterampilan membaca, keterampilan berbicara. Orang marketing untuk kemampuan berbahasanya layak dengan kita. Meski mungkin mereka tertarik gitu. Nah, karena itu salah satu diantaranya kadang beberapa komentar mahasiswa rombongan Rizky juga kan saya tanya itu. Banyak teman-teman kuliahnya kampus lain dia kaget gitu. Kok ke YouTube gitu. Ya kan? Nah, seperti juga orientasi mata kuliah sanggar. Kalau dulu mungkin saya tidak salah nafsirkan mungkin ya. Sebagian dosen mengatakan begini, wah ini sanggar sastra aja. Malah yang saya ubah orientasinya adalah sastra itu memantapkan keterampilan dan aspek bahasa. Benar nggak? Jadi membuat reportase. Kalau kira bisa kan mentas gitu ya, tapi aspek digital sekarang harus begitu. Bagaimana beberapa tugas mahasiswa semester lalu, kayak kadang-kadang mahasiswa kan nggak tahu, kayak bukan kasus ya, si Eris. Tahu Eris? Tahu. Siapa namanya kuliah itu? Eriska. Hah? Eriska. Eriska. Dia kan sering namanya Rizka gitu kan. Waktu itu ada seminar. Di konten saya ada sebuah itu. Lalu dia tanya, sudah beberapa tugas dia kerjakan, dulu dia tanya, Pak, Rizka ini potensinya di mana? Di YouTube ini potensinya di mana gitu. Anda lihat di konten. Jadi dari sekian mereka yang bicara sebagai motivator, membuat monolog ya. Dia tuh masuk bagus. Lalu nanti ya kita diskusi, saya bilang malah saya mau menampilkan karya dia gitu. Kan ada lihat dua konten itu untuk monolog itu potensi yang sebenarnya untuk bisa jadi motivator, saya tampilkan. Lalu itu saya lihat ke Pak Mangatur kaget. Bagus ya bahasanya. Walaupun masih harus dipoles, tapi bahasa di depan kamera itu beda gitu. Nah, jadi saya katakan, itu boleh kita katakan, kita bangga, kita enak bahasa Indonesia. Ngomongnya bagus. Nah, itu yang saya katakan pada kalian itu, cobalah mindset itu, tapi saya tidak tahu kalian udah duduk, sudah duduk praktikum ini ya mau dapatkan lagi gitu. Dia lombanya kayak baca puisi itu semuanya nanti diupload di channel YouTube Hima, Pak. Oh begitu. Iya. Cuma ke channel YouTube dia, Pak. Yang video-video. Iya, tapi juga harus berpikir begini. Waalaikumsalam.